Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah pada sehat semua di rumah? Apakah ada yang sakit? Yang pasti kalau di rumah harus tetap menjaga kesehatan ya anak-anak. Nah, kembali lagi bersama Bu Dewi Nabila. Di sini Ibu akan memandu kalian dalam pembelajaran melalui video pembelajaran ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak, supaya pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari ini berjalan dengan lancar. Ibu pimpin dari sini ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, tadi kita sudah berdoa sebelum memulai pembelajaran. Setelah itu, Ibu ingin kita bersama-sama menyanyikan lagu nasionalis yang berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa. Ibu hitung dari sini. 1, 2, 3. Ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa ya? Hari ini kita belajar tematik 2 tentang udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi kesehatan, pembelajaran 1. Nah, sebelum Ibu menginjak ke pembelajaran inti, Ibu ingin membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks gangguan pada organ pernapasan manusia yang disajikan, siswa mampu menganalisis informasi tentang penyebab terjadinya gangguan organ pernapasan manusia dengan benar. Yang kedua, dengan menganalisis informasi tentang penyebab terjadinya gangguan organ pernapasan manusia, siswa mampu membuat bagan penyebab terjadinya gangguan alat pernapasan manusia dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan tentang kul desa lantaran jerebu, siswa mampu menganalisis informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa dengan benar. Yang keempat, dengan menganalisis informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa, siswa mampu membuat tabel dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa dengan mandiri. Amati gambar yang ada di samping berikut ini. Kemudian bacalah teks yang telah disajikan. Setelah kalian menyimak pada gambar yang telah Ibu share sebelumnya, serta bacaan tadi itu membicarakan tentang apa ya anak-anak kira-kira? Ya, organ pernapasan. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang gangguan organ pernapasan pada manusia serta penyebab gangguan dari organ pernapasan manusia. Nah, kira-kira apa ya Bu organ pernapasan itu?
Nah, apa ini yang dimaksud dengan organ pernapasan manusia? Ibu jelaskan ya. Jadi, organ pernapasan manusia merupakan bagian dari sistem vital dalam tubuh manusia. Proses pernapasan menghasilkan oksigen yang penting untuk metabolisme tubuh manusia. Itulah sebabnya penyakit gangguan pernapasan harus ditangani sesegera mungkin supaya tidak menyebabkan komplikasi lain hingga berakibat fatal. Nah, gejala gangguan sistem pernapasan sekecil apapun harus mendapat perhatian khusus, terutama terjadi pada anak-anak dan lansia. Beberapa jenis penyakit gangguan pernapasan yang patut diwaspadai mendapat penanganan intensif, yaitu Ibu jelaskan di slide berikut ini. Penyakit gangguan pernapasan yang pertama ada alergi anak-anak, yaitu apa sih Bu yang dimaksud dengan alergi? Nah, reaksi alergi pada tubuh manusia ternyata dapat mengganggu sistem pernapasan. Penyebabnya sangat beragam ya anak-anak, antara lain ada debu, serbuk bunga, bulu binatang, jamur, suhu dingin, dan makanan yang mengandung banyak protein. Kontak dengan penyebab alergi bisa menyebabkan gangguan pernapasan berupa batuk-batuk, sesak nafas, dan nadi berdenyut cepat. Pada kondisi yang lebih parah, alergi juga bisa menyebabkan gagal napas dan penurunan kesadaran loh anak-anak. Oleh sebab itu, kalian harus cermat mengenali penyebab alergi pernapasan supaya bisa menghindarinya. Nah, yang penyakit kedua ada asma. Penyakit gangguan pernapasan berupa asma ditandai dengan beberapa gejala khas seperti sesak napas, nyeri dada, batuk-batuk, dan nafas berbunyi mengih. Asma itu disebabkan oleh peradangan atau penyempitan saluran pernapasan sehingga pengidapnya jadi sulit bernafas. Yang ketiga, ada penyakit yang dinamakan dengan bronkitis. Bronkitis adalah penyakit gangguan pernapasan yang disebabkan peradangan pada saluran utama paru-paru atau bronkus. Selain menyebabkan batuk dan sesak nafas, biasanya bronkis juga membuat pengidapnya mengalami demam, nyeri tenggorokan, dan otot atau sakit kepala. Jika tubuh kekurangan asupan oksigen akibat bronkitis, kulit bisa nampak dingin dan membiru hingga menyebabkan akibat fatal. Selanjutnya yang keempat, ada penyakit paru obstruktif kronis yang biasanya disebut dengan PPOK. Istilah PPOK ini digunakan untuk menyebut sekumpulan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh radang. Misalnya bronkitis kronis dan emfisema atau kerusakan alveolus paru-paru. Nah, secara garis besar, gejala penyakit ini mirip dengan gangguan pernapasan lainnya ya anak-anak, seperti yang kayak Bu Dewi jelaskan tadi, sesak nafas, batuk-batuk, dan nafas berbunyi. Itu tanda tanyanya. Yang kelima, ada COVID-19. Penyakit yang satu ini menyebabkan status pandemi sejak awal tahun 2000. Nah, ini penyakit COVID-19 ini masih baru sekali ya anak-anak dan masih terjadi hingga saat ini. Jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan di rumah. Kemudian kalau sakit, kalian harus cepat bawa ke dokter ya anak-anak. Nah, Ibu jelaskan kembali, virus COVID-19 ini tidak hanya menyerang sistem saraf pusat dan penciuman, tetapi juga berbahaya bagi sistem pernapasan manusia. Gangguan pernapasan yang disebabkan kontaminasi COVID-19 sangat berisiko fatal. Bila dialami oleh orang-orang dengan penyakit bawaan atau komorbid seperti radang paru-paru, penyakit jantung, dan diabetes, dan hipertensi, COVID-19 ini menyebabkan gejala ringan berupa kehilangan penciuman yang biasanya disebut anosmia, batuk-batuk, sakit tenggorokan, kehilangan nafsu makan, dan gangguan pencernaan. Namun, orang-orang dengan komorbid bisa mengalami gejala yang lebih parah seperti sesak nafas, saturasi oksigen menurun, dan tubuh menjadi lemas.
Dan masih banyak lagi penyakit yang mengganggu sistem pernapasan manusia ya anak-anak. Nah, 3 terakhir ini Ibu sebutkan ada emfisema, pneumonia, dan kanker paru-paru. Ketiga ini tadi juga termasuk serangkaian penyakit gangguan sistem pernapasan manusia. Nah, itu tadi Ibu sudah menjelaskan tentang beberapa penyakit dari gangguan sistem pernapasan manusia. Nah, pasti dari beberapa penyakit itu ada penyebabnya ya anak-anak. Penyebabnya apa aja sih Bu? Ibu jelaskan berikut ini. Penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia yang pertama dari faktor fisik. Nah, apa sih Bu, kenapa kok harus faktor fisik? Nah, faktor fisik ini adalah faktor yang berkaitan dengan organ pernapasan manusia. Misalnya, kelainan pada bayi yang baru lahir. Pada bayi yang lahir prematur atau terlalu awal, biasanya mengalami gangguan pernapasan karena paru-parunya belum berkembang dengan sempurna. Oleh karena itu, bayi ini membutuhkan alat bantu nafas untuk bernapas dengan baik. Yang kedua, ada faktor penyakit ya anak-anak. Ada banyak penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Semua penyakit ini bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Contoh penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan adalah influenza, asma tadi, bronkitis, emfisema, dan lain-lain. Yang ketiga, ada faktor lingkungan yang mengganggu pernapasan manusia. Udara yang kita butuhkan untuk bernapas adalah oksigen. Namun, apa jadinya jika udara justru dipenuhi gas lain itu? Nah, apa ya anak-anak yang terjadi? Pasti akan menyebabkan gangguan pernapasan. Contoh lingkungan yang menyebabkan gangguan pernapasan itu apa aja, Bu? Nah, di sini ada asap rokok, asap pembakaran sampah, asap kendaraan motor, dan asap pabrik. Nah, asap-asap ini yang membuat kadar oksigen menipis sehingga kita merasa sesak dan kesulitan untuk bernapas. Ya anak-anak, selain itu asap ini juga mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita. Sampai sini paham ya anak-anak? Masih semangat belajarnya? Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang penyebab dari gangguan pernapasan manusia itu apa saja. Ada 3 ya anak-anak. Ada faktor dari fisik, ada faktor penyakit, dan ada faktor lingkungan. Nah, salah satu faktor penyebab gangguan pernapasan tadi ada apa aja anak-anak? Salah satunya ada lingkungan. Nah, banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernapasan. Berikut Ibu punya teks bacaan yang berjudul tentang Kuldesak Lantaran Jerebu. Kalian baca dan kalian pahami betul-betul ya anak-anak. Berikut teks bacaan yang berjudul tentang Kuldesak Lantaran Jerebu. Kalian baca dan kalian pahami ya anak-anak. Setelah kalian membaca teks bacaan yang berjudul tentang Kuldesak Lantaran Jerebu, Ibu minta kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Nah, anak-anak, ini adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik yang nantinya akan kalian kerjakan. Untuk LKPD yang pertama, ini kalian disuruh untuk membuat tabel dari teks bacaan Kuldesak Lantaran Jerebu terkait pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. Kalian buat tabel pertanyaan, kemudian kalian juga tuliskan jawaban dari pertanyaan yang telah kalian buat. Nah, untuk LKPD yang kedua, kalian ini diutus untuk membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia, serta berilah keterangannya. Ini dibuat secara mandiri ya anak-anak. Dari bagan yang kalian buat itu nanti, kalian bisa berkreasi sekreatif mungkin dan boleh diberi warna. Untuk tugas LKPD yang telah Ibu berikan di slide sebelumnya, itu nanti dikumpul besok. Untuk pengerjaannya kalian bisa menuliskan di kertas HVS, kemudian kalian fotokan dan kalian kirimkan ke WA group.
Selain itu, Ibu juga akan memberikan soal evaluasi untuk kalian, yang dimana soal evaluasi ini nanti akan Ibu kirimkan dalam bentuk link Google Form yang akan Ibu bagikan juga melalui WhatsApp group. Sekian pembelajaran dari Ibu Dewi. Jika Ibu Dewi ada salah kata, kurang lebihnya Ibu Dewi minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain hari anak-anak. Bye-bye.